PD. Yang saya hormati Ketua KKM atau pengurus KKM, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu semua, tenaga pendidik ya, seluruh guru MA di Kabupaten Sumedang yang hadir mengikuti Zoom meeting ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan Zoom meeting ya, pertemuan melalui virtual dalam rangka mempersiapkan penilaian akhir semester atau PAS ya tahun 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk penyusunan kisi-kisi dan naskah soal ini dari mulai tahun-tahun sebelumnya kita telah melakukan sharing ya melalui pembinaan-pembinaan baik dari pengawas bina masing-masing, kemudian pengawas bina MGMP, bahkan dibahas di MGMP sehingga menghasilkan soal produk MGMP ya. Nah, kemudian secara regulasi ya tidak boleh dicetak sama-sama, harus dicetak oleh setiap satuan pendidikan masing-masing. Dan pembuatan soalnya pun ini sebetulnya harus dilakukan oleh guru satuan pendidikan masing-masing. Nah, namun untuk mengingatkan kembali ya, jadi sebelum kita melaksanakan PAS, KKM melaksanakan kembali Zoom ya untuk ya mengingatkan, memperkuat ya pengetahuan kita tentang penyusunan kisi-kisi dan soal, terutama nanti berkaitan dengan soal hot ya. Kemudian soal-soal tersebut yang dibikin oleh kita selain harus sesuai dengan KD ya, SK dan KD yang telah ditentukan ya. Jadi tidak menyalahi dari SKKD yang telah ditentukan oleh pemerintah yang melalui kurikulum. Nah juga Bapak dan Ibu ada kaidah-kaidah tertentu yang harus sesuai dengan level yang diinginkan dari KD tersebut. Karena semua KD sudah ditentukan level-levelnya sesuai dengan jenjangnya, tingkatannya, kelas 10, 11, dan 12 secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan. Nah, sebelum ke pembahasan tentang kisi-kisi soal ya, saya ingin memperkuat informasi dari pengurus KKM bahwa mulai tahun sekarang itu akan diadakan seleksi guru inovatif dalam pembelajaran ya, dalam PBM ya, atau bisa dikatakanlah untuk saat ini ya kita merintis untuk menyeleksi guru berprestasi lah, tapi khusus dalam pembelajaran. Nanti dari 27 madrasah aliyah baik MAN maupun MAS ya, dipersilahkan untuk mengirimkan satu guru ya yang terbaik ya menurut penilaian kepala sekolah ketika supervisi dan PKG. Nah, nanti ketika peer teaching-nya ya divideokan ya, kemudian nanti videonya dikirimkan ke kami. Nanti akan kami nilai dari 27 tersebut akan diambil 6. Juara 1, 2, 3, kemudian harapan 1, 2, dan 3. Insya Allah untuk yang juara ini ya akan ada reward ya, akan ada reward hadiah. Kami usulkan dari pengawas bina sendiri ada, kemudian dari KKM juga ada ya, kemudian mudah-mudahan nanti dari Kementerian Agama juga ada kalau kita ajukan, mudah-mudahan itu ya. Dan saya kira Pak Haji Budi telah mengumumkan bahwa tanggal 27 sudah masuk, supaya nanti ketika hub Kemenag itu
sudah ada guru yang terpilih, dan mungkin saja, bukan mungkin ya, kalau nanti HAB Kemenag itu ada upacara karena sudah dalam keadaan normal gitu ya, diperbolehkan, itu akan diumumkan di sana gitu ya, siapa guru yang berprestasi tersebut atau yang baik dalam proses pembelajarannya atau yang inovatif tersebut. Juga akan dijadikan contoh ya, akan dijadikan contoh bagi guru-guru yang lain supaya dilihat dan diperhatikan kemudian dicontoh ya, baik bagi guru MA maupun MTS maupun MI gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu dipersilahkan ya di madrasah masing-masing ya, melakukan proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Oke Bapak dan Ibu, ini terkait dengan kisi-kisi ya, kita ke materi. Nah ini proses pengembangan bank soal. Ya, karena Bapak dan Ibu sebenarnya kalau kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan atau sudah digariskan dalam oleh Kemenag ya, terutama khusus dengan kegiatan guru, itu ada buku kerja guru 1, buku kerja guru 2, buku kerja guru 3, dan buku kerja guru 4 ya. Jadi ada buku kerja guru itu 4, 1, 2, 3, dan 4. Dan salah satunya di buku kerja tersebut harus ada bank soal, kemudian harus ada kisi-kisi soal, kemudian harus ada naskah soal. Nah itu ya. Nah ini pengembangan bank soal itu berawal dari penulisan kisi-kisi Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah penulisan kisi-kisi baru penulisan soal. Nanti kita akan membahas di penulisan kisi-kisi seperti apa yang minimal kita sesuai lah dengan apa yang diharapkan gitu ya. Nah, dari penulisan kisi-kisi, kemudian penulisan soal. Setelah penulisan soal tersebut seharusnya itu kan dalam prosesnya itu dianalisis ya secara kualitatif ya, supaya nanti soal yang akan dikeluarkan itu hasilnya itu bagus gitu ya. Nah, kemudian setelah dianalisis baru dirakit soal tersebut dan ditik soal tersebut. Setelah itu diuji cobakan ya, setelah diuji cobakan dianalisis secara kuantitatif ya, bahkan sekarang itu ada dengan menggunakan anates ya, untuk soal itu ya, analisis butir soal menggunakan analisis kuantitatif itu dengan anates. Nanti akan kelihatan di sana soal tersebut apakah valid atau tidak valid gitu kan. Kemudian akan diketahui bahwa dalam soal tersebut ada yang mudah, sukar, dan yang sedang. Nah, setelah kita ketahui tidak valid, maka itu direvisi ya atau tidak dipakai. Kemudian kita membuat lagi. Nah ya, seharusnya prosesnya seperti itu. Tetapi karena proses ini tidak dilaksanakan oleh kita dengan alasan kita terburu-buru waktu ya. Jadi mendesak, setiap mau pas baru seminggu atau 2 minggu sebelumnya kita sibuk membuat kisi-kisi, kemudian bikin soal untuk langsung disampaikan kepada siswa tanpa diuji cobakan dulu ya. Tetapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya, hasil soal-soal yang dibuat tahun sebelumnya itu sebenarnya kalau kita analisis butir soal tersebut dengan anates akan kelihatan. Nah, soal yang baik, yang valid, maka itu bisa dipakai. Dan soal yang tidak valid, nah itu dibuang saja ya, ke Cimanuk ya, ke Cipeles, yang tidak valid itu dibuang ya, kemudian diganti ya. Nah, kemudian atau direvisi kalau soal jelek itu ya. Kemudian kalau sudah bagus maka akan menjadi bank soal. Nanti ke sananya kita tidak akan kesulitan lagi untuk membuat soal karena sudah terdapat bank soal. Oke, itu Bapak dan Ibu proses ya untuk pengembangan bank soal ya. Sebenarnya kalau sudah beberapa tahun kita soal itu sudah banyak
dan itu soal-soal yang sudah terpilih, yang sudah baik karena sudah diuji coba, seharusnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita membahas kisi-kisi. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kisi-kisi itu suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Ya. Jadi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita kan PAS itu tujuannya itu untuk apa gitu kan? Apakah sebagai seleksi, diagnostik, atau penempatan, atau sertifikasi dan sebagainya. Nah, ini kalau PAS masuknya itu kepada diagnostik ya. Jadi beda dengan nanti dengan PAT, yaitu untuk menentukan kenaikan gitu ya. Diagnostik tapi juga untuk menentukan kenaikan. Nah, jadi diagnostik itu untuk mendiagnosa apakah selama satu semester ini kita memberikan materi ya atau melakukan proses pembelajaran sudah berhasil atau tidak gitu ya, atau materi sudah dikuasai atau tidak oleh siswa gitu. Makanya dilakukanlah PAS ya. Oke. Selanjutnya ini syarat kisi-kisi ya, jadi saya ingatkan kembali ya bahwa syarat kisi-kisi yang pertama harus mewakili isi kurikulum ya. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami ya. Kemudian yang ketiga, indikator soal harus jelas ya. Dan yang keempat, dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Nah, ini Bapak dan Ibu harus hati-hati ketika kita membuat IPK. Ya, indikator pencapaian kompetensi. Karena indikator pencapaian kompetensi nanti berindikasi kepada indikator soal ya. Tepat dan tidaknya gitu soal untuk mencapai sasaran KD itu tergantung IPK-nya ya. Nah, kalau IPK-nya tidak sesuai dengan KD-nya, nah itu yang harus diperbaiki. Makanya pemahaman Bapak dan Ibu tentang IPK itu ya yang sudah dikuasai terus diingat kembali gitu ya. Karena IPK itu menurunkan KD gitu kan. Jadi IPK harus sesuai dengan KD levelnya. Kemudian ke indikatornya juga harus sesuai ya. Jangan sampai KD-nya yang diinginkan KD-nya itu adalah menganalisis C4 tapi bikin IPK-nya yaitu memahami atau menjelaskan. Nah, itu tidak match dan tidak akan tercapai KD tersebut. Otomatis nanti kalau IPK-nya turun misalkan memahami atau menjelaskan dari C2, indikator soal akan C2. Maka soal tersebut tidak akan sampai kepada KD, tujuan KD untuk mencapai sampai ke menganalisis. Nah, itu keberhasilannya tidak tercapai. Nah, itu Bapak dan Ibu sekali lagi yang harus disesuaikan dengan tujuan atas komponen identitas dan komponen identitas jurusan mata pelajaran tahun ajaran kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal dan bentuk soal ya. Kemudian komponen matriks ya, kompetensi dasar ya, kemudian kelas dan semester, kemudian materi, indikator level kognitif dan nomor soal. Nah, ini untuk membuat kisi-kisi. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu dulu komponen-komponennya. Ya. Nah, jadi tadi di atasnya itu ada identitas, komponen matriks, kemudian komponen identitas, ada jenis, jenjang sekolah, kemudian program studi atau jurusan, kemudian mapel tahun ajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal dan bentuk soal, kemudian ada komponen matrik, kompetensi dasar, kelas dan semester, kemudian materi, indikator, level, kognitif dan nomor soal ya. Selanjutnya ya. Nah, ini proses penjabaran kompetensi dasar atau KD menjadi indikator. Yang tadi Bapak dan Ibu harus dipahami betul-betul ya.
Ya, jadi dari kompetensi dasar ya, kemudian ini ke indikator, kemudian ke materi ya. Lihat diagram panahnya ya. Jadi kompetensi dasar, kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik diambil dari kurikulum. Jadi ingat Bapak dan Ibu bahwa KD yang ditetapkan oleh pemerintah ya dalam kurikulum itu merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik ya. Nah, itu untuk KD yang tersedia sekarang ya. Kemudian kalau materi yaitu berdasarkan KD yang akan diukur ya. Indikator rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian KD. Nah, itu harus diingat ya. Jadi sekali lagi indikator itu rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian KD. Jadi indikator itu ya harus sesuai dengan KD, gitu, mengacu kepada KD ya. Kemudian materi yang kita pilih itu juga harus berdasarkan KD ya, yang akan diukur. Nah, disesuaikan ya. Kemudian ini langkah-langkah menyusun kisi-kisi ya. Menentukan KD yang akan diukur ya. Kemudian memilih materi yang esensial. Nah, materi yang esensial apalagi Bapak dan Ibu di masa pandemi ini ya, kita lebih harus memprioritaskan karena waktunya sedikit, artinya waktunya dibatasi ya, di masa pandemi ini tidak normal seperti biasanya. Oleh karena itu kita ya diberi kewenangan untuk memilih materi yang esensial yang akan disampaikan kepada siswa ya. Oleh karena itu dalam pembuatan soal pun ya, kemudian membuat kisi-kisi, kita harus bisa memilih materi yang esensial ya. Kemudian merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitif ya. Sekali lagi ya, harus memperhatikan materi dan level kognitif ya. Nah, selanjutnya ini kriteria pemilihan materi yang esensial. Soalnya terus diperdebatkan ya mengenai yang bagaimana sih yang materi yang esensial itu, gitu kan? Nah, semua ketika waktu itu mulai dibatasi, ada kurikulum darurat, maka di sana diharuskan untuk memilih materi yang esensial, kada yang esensial, banyak yang bertanya, yang bagaimana materi yang esensial itu? Ya. Nah, yang esensial itu adalah itu lanjutan pendalaman dari satu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ada keterkaitan dengan materi sebelumnya, itu baru dikatakan esensi. Ya. Kemudian yang kedua, penting harus dikuasai peserta didik. Jadi yang penting gitu ya, materi yang sangat penting yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian sering diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Nah, ini jadi dikatakan esensi itu apabila sering diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Jadi ada keterkaitan ya dengan mapel yang lain. Nah, apabila hal itu tidak dipelajari, maka mereka akan kesulitan dengan mapel yang lain. Kemudian berkesinambungan pada semua jenjang kelas. Ya. Berkesinambungan pada semua jenjang kelas artinya ada hubungan ya antara kelas misalnya 10, 11, 12. Jadi kalau tidak dipelajari itu, maka nanti selanjutnya siswa sulit untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi ini berkesinambungan ya. Kemudian memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan esensial ya. Ini sekali lagi kita kan sering bertanya yang esensial itu yang bagaimana. Nah, ini kriteria pemilihan materi yang esensial ya. Bapak dan Ibu tolong dipahami itu ya. Kemudian indikator ya.
Nah, untuk indikator ya, ini yang dijadikan acuan dalam membuat soal, kemudian menggambarkan level kognitif yang harus dicapai dalam KD ya. Jadi sekali lagi indikator itu dijadikan acuan dalam membuat soal. Kemudian menggambarkan level kognitif yang harus dicapai dalam KD. Nah, bagaimana perumusan indikator tersebut? Nah, ini kriteria perumusan indikator diantaranya yang pertama memuat ciri-ciri KD yang akan diukur. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi ya harus diingat, tolong perhatikan KD-nya ya. KD-nya itu tujuannya itu apa gitu yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemudian levelnya, level berapa, level apa yang akan dicapai oleh KD tersebut. Ya, makanya memuat ciri-ciri KD yang akan diukur ya. Itu indikator. Kemudian memuat kata kerja operasional KKO yang dapat diukur. Sekali lagi bahwa di indikator itu harus memuat KKO, kata kerja operasional yang dapat diukur. Sekali lagi jangan yang abstrak ya. Untuk pengetahuan ini. Jadi yang dapat diukur, jangan nanti Bapak dan Ibu tertukar ya. Jadi KD pengetahuan ya. Kemudian KD keterampilan juga dimasukkan dalam kisi-kisi soal untuk pengetahuan. Jangan tertukar. Jadi untuk pembikinan soal ini ya, kisi-kisi soal ini khusus sekali lagi yaitu ranah pengetahuan. Ya, abaikan ranah sikap dan ranah keterampilan karena berbeda. Untuk pengukuran keterampilan ya keterampilan beda lagi. Dan kalau untuk mengukur untuk pengetahuan itu menggunakan bentuk tesnya itu hanya 3 ya. Yaitu dengan tes lisan, tes tulis dan penugasan. Nah, itu untuk mengukur pengetahuan atau kognitif. Jadi nanti jangan sampai terjadi lagi bahwa di kisi-kisi ada KD keterampilan masuk ya, tapi untuk ini untuk KD pengetahuan saja ya. Kemudian selanjutnya untuk soal PG Bapak dan Ibu bisa menggunakan 1 KKO ya. Untuk soal PG menggunakan 1 KKO, soal uraian menggunakan 1 atau lebih dari 1 KKO. Untuk uraian boleh lebih dari 1 KKO, kata kerja operasional ya. Tetapi untuk PG itu harus 1 kata kerja operasional. Misalkan kalau kata kerja operasionalnya menjelaskan, ya untuk PG yang menjelaskan. Jangan ditambah yang menjelaskan, yang menerapkan gitu kan. Nah itu nggak bisa gitu ya. Jadi untuk 1 saja. Kalau untuk uraian bisa yang menjelaskan, yang mengumpulkan dan sebagainya. Kemudian kriteria selanjutnya berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih ya. Jadi berkaitan dengan materi ya atau konsep yang dipilih. Kemudian dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Jadi jangan membuat indikator yang membuat kita sulit ya untuk membuat soalnya gitu kan, bentuk soalnya. Kira-kira ini indikatornya seperti ini mudah untuk membuat bentuk soalnya, mau PG mau uraian ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini komponen-komponen indikator soal. Nah, sekali lagi komponen-komponen indikator soal. Jadi di soal itu ya harus ada apa saja. Yang pertama harus ada subjek. Yang kedua harus ada perilaku yang akan diukur membuat soal itu. Kemudian yang ketiga kondisi atau konteks atau stimulus. Nah kalau berhubungan dengan kondisi atau konteks dan stimulus Bapak dan Ibu ya, inilah soal yang kita harapkan. Karena pada dasarnya pembuatan soal yang hot, high order thinking itu mesti ada stimulus ya. Oke. Contoh ya, contoh indikator nih. Disajikan gambar letak
benda dan jarak bayangan benda pada lensa. Bila benda digeser, mendekati atau menjauhi lensa, nah peserta didik dapat menghitung jarak bayangan benda pertama dengan jarak bayangan benda setelah benda digeser. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat yang diberi warna merah ya, itu disajikan gambar letak benda dan jarak bayangan benda pada lensa. Bila benda digeser, mendekati atau menjauhi lensa, nah itu kondisi ya, atau konteks atau stimulus. Ya. Nah, jadi dalam indikator soal itu ya harus seperti itu. Ya. Ada stimulusnya, ya, atau ada konteksnya, ada kondisinya. Kemudian baru subjeknya siapa? Kalau subjek otomatis ya peserta didik. Ya. Makanya setelah itu peserta didik dapat menghitung jarak bayangan benda sampai akhir, itu perilaku yang akan diukurnya. Gitu ya. Perilaku yang akan diukurnya. Dan di sanalah ada KKO-nya, yaitu menghitung KKO-nya. Gitu ya. Jadi ini semoga Bapak dan Ibu bisa memahaminya ya. Nah, sehingga nanti membuat kisi-kisi soal itu ya tidak asal ya, tidak asal. Jadi ada yang langsung peserta didik bla 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 gitu kan. Jadi tidak komplit, komponen indikator soalnya tidak terpenuhi semua ya, tidak terpenuhi semua. Diusahakan bahwa komponen indikator soal terpenuhi. Oke ya. Kemudian saya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk level kognitif yang sudah Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu dismolotok lah ya, masalah pelepelan mah. Sehingga dalam mengisi kisi-kisi dan menentukan KKO tidak ada yang salah lagi gitu ya. Jadi ini mah level 1, ini mah level 2, ini mah level 3. Bapak dan Ibu sudah sangat molotok sekali ya masalah ini ya. Sehingga nanti insya Allah tidak akan terjadi kesalahan kembali ya. Nah, tingkat kemampuan peserta didik secara individual maupun kelompok yang dapat dijabarkan dalam 3 level kognitif ya. Ini menurut taksonomi Bloom kan ada 6 level ya Pak ya. Karena ada 6 tingkatan dari mulai C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, dari C1 sampai C6 itu terbagi 3 level. Ya, terbagi 3 level. Ya. Nah, untuk level yang pertama, Bapak dan Ibu, itu menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah, meliputi pengetahuan dan pemahaman, yaitu C1 dan C2. Itu level 1. Ya, C1 dan C2, ya. Kemudian untuk level 2 itu menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi yang meliputi penerapan. Ya, itu applying. Kalau tadi knowing, ya. Ini sudah kepada penerapan. Kemudian untuk level 3 itu menunjukkan tingkat kemampuan tinggi yang meliputi penalaran atau reasoning. Ini mulai dari C4, C5 dan C6. Ya. Jadi dari mulai C4, C5, C6. Oke ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu itu pelepelan ya. Nah, ini untuk level 3 Bapak dan Ibu ya, kita pahami bersama ya untuk pelepelan ya. Nah, peserta didik pada level ini memiliki kemampuan penalaran dan logika atau reasoning ya. Nah, yang pertama memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap materi pelajaran dan dapat menerapkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam situasi yang familiar maupun dengan cara yang berbeda. Jadi ini sudah kemampuan penalaran dan logika ya. Kemudian menganalisis, mensintesis, mengevaluasi gagasan-gagasan dan informasi yang faktual. Kemudian menjelaskan hubungan konseptual dan informasi yang faktual. Menginterpretasi dan menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks dalam pelajaran.
kemudian mengekspresikan gagasan-gagasan nyata dan akurat dengan menggunakan terminologi yang benar, kemudian memecahkan masalah dengan berbagai cara dan melibatkan banyak variabel, kemudian mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran yang original, ya. Nah, itu level 3, ya. Level 3, ya. Sementara untuk level 2, Bapak dan Ibu, ya, yang applying itu, ya, peserta didik pada level ini memiliki kemampuan aplikatif, yaitu menerapkan, ya. Jadi memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam konteks tertentu. Kemudian menginterpretasi dan menganalisis informasi dan data, memecahkan masalah-masalah rutin dalam pelajaran, kemudian menginterpretasi grafik-grafik, tabel-tabel dan materi visual lainnya, kemudian mengkomunikasikan dengan jelas dan terorganisir penggunaan terminologi. Nah, itu untuk level 2. Sementara untuk level 1, peserta pada level ini memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pelajaran, ya, knowing hanya sampai pemahaman. Jadi memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran dan dapat membuat generalisasi yang sederhana, memperlihatkan tingkatan dasar dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran paling tidak dengan satu cara. Kemudian memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik-grafik atau label-label dan materi visual lainnya. Kemudian mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan menggunakan terminologi yang sederhana. Ya. Itu penjelasan mengenai level 1, level 2, level 3 dan ya level 1, 2 dan 3 yang terdiri dari C1 sampai C6. Ya. Nah, ini selanjutnya Bapak dan Ibu, ya. Nah, secara jelasnya ini, ya, dimensi proses kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi dikelompokkan ke dalam 3 level kognitif yang terdiri dari 6C, ya. Ya, kalau mengingat itu C1, memahami C2 itu masuknya level 1. Jadi sekali lagi, jadi kalau nanti pembikinan kisi-kisi, ya, kisi-kisi soal, ingat kalau mau menggunakan level, ya, level 1 itu yaitu C1 dan C2. Atau ada yang suka menambahkan dengan rinci, level 1 garis miring C2 boleh, garis miring C1 boleh, ya, untuk menegaskan kembali lah, mengingat kembali. Kalau level 2 yaitu mengaplikasikan, yaitu C3. Kemudian level 3 menganalisis, ya, C4, kemudian mengevaluasi C5 dan mencipta C6. Oke, ini selanjutnya Bapak dan Ibu, ya. Contoh kisi-kisi, coba perhatikan Bapak dan Ibu, ya, apakah benar atau tidak ini, ya. Benar atau tidak. Nah, Bapak perhatikan, Bapak dan Ibu perhatikan. Ini contoh yang MI, ya. Benar atau tidak ini. Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi. Kemudian ini kelas 4, ya, materi tentang tanda baca. Kemudian indikator peserta didik dapat menentukan kalimat yang menggunakan tanda baca koma. Kemudian level kognitif pemahaman L1, nomor soal 1, kemudian bentuk soal PG. Ya. Indikator peserta didik dapat menentukan kalimat yang menggunakan tanda baca. Nah, Bapak dan Ibu sekali lagi, antara KD dengan indikator itu harus sama. Ya. Levelnya itu harus sama. Ya, harus sama. Coba, ya, kita perhatikan. Kalau di KD-nya ini mengamati dan mengolah. Betul tidak ini Bapak dan Ibu? Saya ingin tanya dulu. Oke, Bapak dan Ibu, ini bahasa Indonesia. Ada yang bisa bersuara? Mengamati sendiri dapat menentukan, ya, kalimat yang menggunakan tanda baca koma. Saya, mengamati dan, ya, mengolah isi teks. Siapa yang mau bicara? Laporan informatif hasil observasi. Dilihat, ya. Untuk level kognitif pemahaman, ya. Mengamati.
nih orang. Halo. Untuk apa? Untuk level kognitifnya ini L1 Pak Dokter ya? Ya. Ya, terus dari KD-nya itu mengamati dan mengolah. Ini masuknya harusnya C3 ya, mengamati ya? Ya. Eh, Coba perhatikan dulu ya. Ya, jadi tidak sinkron antara menentukan levelnya gitu ya. Mungkin itu dari saya. Ya. Ya, terima kasih Pak C. Jadi tidak sesuai ya levelnya antara indikator dengan KD ya. Ya. Nah, jadi tidak sesuai antara KD dengan indikatornya, khususnya KKO-nya. Ada pendapat lain. Ini kita sharing ya, kita sama-sama koreksi apakah betul ini, apakah tidak. Ya. Sedikit Pak menambahkan. Boleh, silahkan. Ya, dilihat dari kompetensi dasar, ini kelihatannya 4.1 untuk keterampilan. Ya. Ya, yang tadi Bapak sebutkan, mungkin khusus untuk kisi-kisi penulisan soal yang hari ini. Adalah khususkan untuk pengetahuan atau 3.1 mungkin. Iya, tepat sekali Bu ya. Jadi Ibu jeli ya. Ya, jadi sebelum kita menentukan indikator, lihat dulu KD-nya. Ya, untuk mengamati itu iya, tidak benar. bisa dengan benar. pengetahuan. Ya, karena mengamati itu adalah prosesnya keterampilan, masuknya adalah di ranah keterampilan psikomotor. Nah, jadi sengaja saya pancing ya, saya perlihatkan contoh ini. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi ya, sebagaimana setelah yang saya jelaskan tadi di awal, ingat bahwa untuk ya pas ini ya atau tes ini ya, kita membuat kisi-kisinya itu yang diukurnya itu adalah ranah pengetahuan, ranah kognitif. Maka kalau mengukur ranah kognitif, KD-nya juga jelas harus KD 3 gitu kan. Karena itu ranah kognitif, jangan dari ranah keterampilan. Kalau dari ranah keterampilan nanti ada lagi ya. Ada lagi P1, P2, P3, P4, P5 itu ada lagi. Ya. Level-levelnya ada lagi ya, itu ya. Jadi sekali lagi ini hanya sebagai contoh saja. Jadi Bapak dan Ibu kalau menyimak gitu kan memperhatikan iya gitu kan. Terima kasih Ibu ya. Jadi ini tidak sesuai ya. Nah, kalau yang ini coba Bapak dan Ibu ya perhatikan yang ini ya. Nah, 3.1 ya. Ya, 3.1 menggali informasi. Nah, kalau menggali informasi itu ada, coba dicari di levelnya level berapa itu ya. Apakah C1, C2, C3, C4, C5 di taksonomi belumnya ada nanti. Kemudian apakah sesuai enggak ya dengan indikatornya. Nah, disajikan teks dialog mengenai investigasi di sebuah lingkungan peserta didik dapat menentukan. Nah, jadi ini untuk indikatornya, komponen indikatornya terpenuhi. Tadi ada subjek, ada perilaku, kemudian ada yang 3 tadi Bapak dan Ibu, ya, ada konteks ya, ada subjek, ada konteks atau stimulus, kemudian ada perilaku ya. Nah, ini udah sesuai ya contohnya itu ya. Oke, dan betul itu aplikasi ya menentukan atau menggali masuknya kepada C3 itu ya. Sekali lagi ini untuk yang menyajikan teks penjelasan ranah keterampilan atau psikomotor itu dipisahkan karena itu bisa dengan praktek ya. Nah, jadi dipisahkan, kisi-kisinya juga ada, bikin kisi-kisi yang dari keterampilan ya, tapi itu biasanya dengan praktek
gitu kan, atau dengan portofolio atau dengan proyek ya, seperti di sini menyajikan teks penjelasan kan menyajikan gitu kan. Nah, peserta didik dapat membuat di sini juga. Kalau membuat itu bukan pengetahuan ya, tetapi masuknya keterampilan. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Ini disatukan antara pengetahuan dan keterampilan. Ya, oke ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya. Nih masih contoh-contoh ya. Nah, kita perhatikan contoh-contoh supaya Bapak dan Ibu lebih paham lagi. Ini ada matematika. Ya. Menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data. Itu KD-nya. Jadi menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data. Ini untuk kelas 6. Yang materi rata-rata hitung. Indikator. Peserta didik dapat menentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan dalam bentuk diagram. Bapak dan Ibu, indikatornya sudah tepat atau tidak? Nah, ini saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu. Coba sesuaikan dengan tadi komponen indikator. Ada konteks atau stimulus, kemudian ada subjek, kemudian ada perilaku. Siapa yang mau berkomentar? Jadi supaya kita paham ini ya. Ini dari 250 peserta ya. Siapa yang mau berkomentar ya. Insya Allah kalau Bapak dan Ibu memperhatikan betul gitu kan apa yang disampaikan, saya kira ini mudah untuk membuat kisi-kisi ya. Nah. Ada yang berkomentar Bapak dan Ibu? Peserta didik dapat menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data disajikan dalam bentuk diagram. Oke, ya. Ternyata tidak ada yang komentar, takut salah, padahal nggak apa-apa ya Bu ya. Dan Ibu, ya tidak akan. Silakan. Mungkin di indikatornya Pak ada kekurangan sedikit kalau menurut saya. Ya. Stimulus. Ada disajikan dalam bentuk diagram ya Pak ya. Jadi konteksnya disajikan dalam bentuk diagram, lalu subjeknya peserta didik dan apa perintah atau perilaku rata-rata hitung itu ya Pak. Ya. Jadi kekurangannya apa Bu? Tadi saya kurang teliti Pak, harusnya tadi yang contoh yang tadi disajikannya di awal, tapi ini di akhir. Konteksnya, ya konteksnya di awal. Kalau tadi ya, jadi stimulusnya di awal. Iya, stimulusnya. Nah, kalau ini di akhir. Ya. Nah, peserta didik subjek kan ya Bu ya? Ya. Dapat menentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan ya dalam bentuk diagram. Jadi sebenarnya ini ada ya diagram ya. Cuma disimpannya di bawah gitu kan. Nah, jadi seharusnya tetap Bapak dan Ibu ya, karena ini keterangan menentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan ya, di stimulusnya atau konteksnya di atasnya harusnya dicantumkan dulu ya, walaupun ini sebenarnya bisa saja tapi kurang sempurna ya, tetap di atas. Jadi disajikan atau disajikan diagram tentang bla 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 bla. Kemudian peserta didik dapat menentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan dalam bentuk diagram tadi. Itu ya Mas sebagai keterangan perilaku ya. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu itu. Jadi Bapak dan Ibu sudah paham sekarang itu ya. Sudah banyak dan saya yakin Bapak dan Ibu akan bisa membuat kisi-kisi yang bagus dan soal yang bagus gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu aplikasinya Bapak dan Ibu membuat kisi-kisi lamun ti ayeuna mah moal kabuburu teuing gitu. Jadi bakal hebat gitu ya, bermartabat gitu ya. Oke ya.
Itu contoh-contoh Bapak dan Ibu yang disajikan, ini banyak contoh-contoh ya. Nah, ini juga ada yang dari MTS ya, Indonesia. Sebenarnya tadi sudah ya. Nah, ada yang apa ini matematika juga tadi sudah. Ini memahami unsur ya. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu saya menegaskan kalau di sini ada 36 kemudian ada 41 ya. Ya, untuk soal sekali lagi tes pengetahuan untuk 41-nya jangan disatukan dengan pengetahuan. Soalnya itu ya. Nanti terpisah karena itu berupa tes keterampilan ya. Oke, ini contoh semua ya. Oke, karena ini sudah selesai Bapak dan Ibu, nanti kita akan ke materi berikutnya itu tentang soal khot ya, penyusunan soal khot ya. Nah, supaya nanti seperti apa khot itu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh soalnya. Ya. Contoh soal Bapak dan Ibu coba perhatikan. Ya. Di sini perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, itu stimulusnya ya, ada soalnya itu ya, ada stimulusnya. Ya. Agar lampu L1 dan L2 menyala, saklar S harus disambung dengan batang yang dibuat dari ya. Ada kayu, kaca, plastik, besi. Padahal ini Bapak dan Ibu sekali lagi pertanyaan yang sederhana. Ya. Ingin menanyakan kepada siswa itu ya, kalau untuk menyalakan lampu itu apakah bisa dengan kayu, kaca, plastik atau besi dan sebagainya. Sederhana sekali pertanyaan, tetapi Bapak dan Ibu sekali lagi soal ini yang mudah ya, dibikin supaya siswa atau peserta didik itu berpikir tinggi ya, berpikir hot, padahal ini levelnya level bukan hot ya, levelnya bukan level 3, tetapi dibikin supaya siswa itu terangsang untuk berpikir, makanya ada stimulus, itulah hot. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ya, dengan sederhana ada rangkaian listrik L1, L2 kemudian S gitu ya. Nah, ini contoh soal yang saya kira Bapak dan Ibu bisa lah membuat soal-soal seperti ini. Jangan langsung. Yang bisa menyalakan atau menyambungkan lampu itu menyala adalah A. kayu, B. kaca, C. plastik, D. besi. Itu Bapak itu. Ya, tidak ada stimulus untuk berpikirnya. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ini juga sama, ada stimulusnya. Yang tadi, perhatikan gambar rangkaian listrik. Jadi stimulus itu, konteks atau kondisi itu bisa cerita, ya, bisa diagram, bisa gambar, ya, bisa video dan sebagainya. Kalau video itu lisan, ya. Nah, ya. Oke. Itulah Bapak dan Ibu ya untuk penyusunan kisi-kisi dan membuat soal. Nah, ini sampai kepada rekap nilai pengetahuan Bapak dan Ibu sudah membuat ya. Setiap habis pembelajaran, saya yakin Bapak dan Ibu melakukan evaluasi dan itu ada ya, arsipnya, soalnya ada sampai kepada menganalisis hasil belajar sehingga nanti diketahui siapa yang tuntas tidak tuntas, sehingga muncullah program remedial dan program pengayaan. Itulah yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari ya, yang sudah bagus itu. Ketika saya periksa pun binaan saya komplit semua itu. Ya, dari mulai prota, prosen, kemudian silabus ya, IKD, IPK sampai penilaiannya komplit ya, sampai kepada pembuatan kisi-kisi soal, pensekoran, kemudian sampai kepada analisis hasil soal ya.
Oke, Bapak dan Ibu, sementara itu yang pertama ya. Nah, selanjutnya saya ganti slide ya. Soal hot ini ya. Ya. Ini harus di ini dulu. Oke. High order thinking skill. Tadi sudah saya jelaskan mekanisme penyusunan kisi-kisi ya dan sampai kepada penyusunan soal ya. Dan tadi juga sebenarnya di dalamnya sudah ada hot karena contoh-contoh tadi ya ketika membuat kisi-kisi itu harus ada komponen indikator soal terdiri 3, harus ada konteks, kondisi atau stimulus yaitu yang menggambarkan itu kepada hot. Kemudian ada subjek, kemudian ada perilaku yang akan diukur ya. Nah, ini ya. Nah, Bapak dan Ibu coba perhatikan ya di sini ada contoh ya. Maaf Pak, tidak tampil Pak. Oh, tidak tampil? Iya Pak. Kenapa? Tidak tampil ya? Ya, kita ulangi lagi ya. Saya cek kembali ya nanti. Masih tidak tampil? Belum, Pak. Belum. Pak. Biasanya harus dikeluarkan dulu Pak dokumen yang tadi awal ditampilkan iya, baru. Iya. Oke. Di share screen ulang, Pak, coba. Di share screen ulang, Pak. Stop share. Iya. Oke. Sekarang muncul. Ya, loading, masih loading. Ya. Iya. Iya, muncul udah. Oke. Ada Pak, ada. Iya, oke ya. Ternyata harus di stop dulu ya share screen-nya. Oke, Bapak dan Ibu ya, ini materi terakhir ya. Nah, mudah-mudahan selesailah sebelum jam 3 ini. Yang penting Bapak dan Ibu dapat sertifikat, kemudian dapat pengetahuan tentang penyusunan ya, kisi-kisi dan soal. Nih ya. Ini nggak usah yang tadi yang bersama, ya. Ini fakta ya Bapak dan Ibu ya yang kita temukan ya. Soal yang kita temukan kita perhatikan dulu ya, kita analisis dulu ya. Jadi soal matematika UN memerlukan komputasi yang ekstensif namun tidak kayak konteks atau tidak memakai stimulus gitu ya. Nah, tidak hot ya. Nah, ini contohnya langsung ya. Kemudian ini contoh yang kedua ya. Jadi pertanyaan bukan employing matematika tetapi keterampilan berhitung ya. Nih, kemudian ini contoh ekonomi ya. Nah, kemudian ini ada lagi contoh PJOK. Pukulan pertama yang merupakan serangan terhadap lawan dalam permainan bola voli adalah tuh kan mudah gitu ya. Tidak ada apa, tidak ada konteksnya, tidak ada stimulusnya. Ini soal pas sejarah ya. Raja pertama dari kerajaan Tarumanegara adalah ini yang kita buat ya, yang sering kita buat ya.
contoh-contoh soal seperti ini, ya. Nah, jadi bisa Bapak dan Ibu ya lihatlah ya, dan Bapak Ibu juga sering menemukan soal ini, dan bahkan kita juga sering membuat soal yang persis seperti ini gitu ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Jadi apa namanya terlibat ya? Ya, jadi bikin soalnya babari. Nah, ya. Nah, ini contoh-contoh soal ya. Seperti ini juga untuk PKN ya. Nah, jadi contoh perhatikan, nah ada kemudian kementerian berikut bukan merupakan kementerian koordinator adalah. Nah, sering menemukan hal tersebut. Bapak dan Ibu ya, coba kita perhatikan ya. Permasalahan sehari-hari. Bank A menggunakan sistem anuitas untuk pencicilan hutang. Sedangkan Bank B menggunakan sistem bunga menurun. Manakah yang lebih ringan bunganya? Ini salah satu contoh permasalahan sehari-hari ya. Nah, kemudian ada dua desa yang berdekatan, sedang dilanda konflik adat. Apa yang harus dilakukan jika Anda menjadi salah satu kepala desa tersebut? Itu kan kebiasaan yang soal yang atau pertanyaan standar yang bisa kita buat atau kita lontarkan. Bagaimana cara mengetahui umur suatu pohon yang tidak diketahui kapan ditanam tanpa menebangnya terlebih dahulu? Bagaimana cara memperlambat proses korosi pada badan kapal laut? Terus ya. Nah, coba perhatikan berikut ini Bapak dan Ibu. Dengan yang tadi ya. Dengan permasalahan yang tadi sehari-hari tadi. Nah, menuntut kemampuan khot ya. Bu Indri bermaksud menambah modal usaha melalui pinjaman bank. Bank A menggunakan sistem anuitas, sedangkan Bank B menggunakan sistem bunga menurun. Menurut Anda, pada bank mana sebaiknya Bu Indri meminjam uang agar lebih menguntungkan? Ini pertanyaan yang tidak hot, Bapak dan Ibu, ya, yang tidak hot, ya. Seperti tadi, berapakah besar angsuran pada bulan ke-8 pada Bank A? Kemudian hitunglah besar bunga yang harus dibayarkan pada bulan ke-10 pada Bank B. Itu dianggap tidak hot, padahal tidak hot pun untuk matematika ini susah ya. Nah, ya. Yang dianggap hot itu yang di atas Bapak dan Ibu. Menurut Anda, pada bank mana sebaiknya Bu Indri meminjam uang agar lebih menguntungkan? Padahal pada dasarnya adalah untuk mengetahui ya keuntungan dan kerugian di dua bank tersebut ketika menyimpan kita uang di sana. Apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu ya? Ini kalau kita flashback kembali yang dulu ini, yang sering dijelaskan dulu ya. Ya. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu sudah di luar kepala ini ya. Untuk kerangka pengembangan kurikulum 13 ini sudah di luar kepala Bapak dan Ibu. Sehingga pas solengkrah nyampak dina otak tadi mana we gitu berceceran. Padahal inilah Bapak dan Ibu yang sekarang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Sekali lagi, inilah yang dikembangkan sekarang dalam proses pembelajaran. Di dalamnya ada keterampilan abad 21 ya, yaitu critical thinking dan problem solving, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, kemudian kreativitas dan inovasi, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Ya, 4 keterampilan ini, yang 4 C ini ya, ketika proses pembelajaran memang harus dilakukan seperti ini. Supaya siswa itu bisa berpikir kritis, penyelesaian masalah, kreativitas dan inovasi, kemudian komunikasi, kolaborasi. Dengan Bapak dan Ibu dilengkapi dengan literasi digital, ya sekali lagi. Literasinya di kita itu lemah, hampir tiap madrasah tidak memiliki program literasi yang jelas. Ya. Ketika PKKM ya atau ketika supervisi ya tentang perpustakaan,
rata-rata memiliki perpustakaan tetapi tidak dimanfaatkan. Banyak yang tidak termanfaatkan. Tidak ada monitoring dari pimpinan ya atau dari guru terhadap siswa dalam pemanfaatan sumber belajar atau media belajar yang ada di perpustakaan. Apalagi kalau ada pojok baca di tiap-tiap kelas, itu nggak ada. Padahal seharusnya ada pojok baca. Ya, kalau literasi itu, kalau mengembangkan literasi, ya, seperti halnya di masjid. Di masjid itu pasti ada pojok baca, di tiap-tiap pojok atau di depan ada lemari ya yang terbuka yang menyimpan Al-Qur'an. Nah, itu untuk dibaca. Begitupun di kelas harusnya ada buku-buku ringan. Sehingga ketika siswa dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan tidak belajar, mereka bisa melakukan literasi. Nah, ini literasi digital itu literasi informasi, literasi media, literasi teknologi. Kemudian Bapak dan Ibu ya, baru sekarang ada hikmahnya setelah pandemi ya, semua dibuat ya sibuk untuk melakukan pembelajaran daring, artinya untuk memanfaatkan TIKS ya, teknologi informasi komunikasi ya, dan itu pun sebagian masih alergi tetap tidak menggunakan hal itu. Padahal kalau memanfaatkan itu ya, itu sangat luar biasa sekaligus untuk mengantisipasi supaya siswa tidak menyalahgunakan HP atau Android-nya. Jadi ya kita dapat diminimalisir dengan kegiatan-kegiatan belajar yang menggunakan literasi teknologi. Ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Kalau karakter jelas ya, pendidikan karakter, kemudian kecakapan hidup atau keterampilan. Oke ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini ya pergeseran paradigma penilaian harus diingat ya. Nah, jadi untuk penilaian kompetensi ya Bapak dan Ibu ya beda dengan dulu. Kalau dulu penilaian capaian, pengetahuan, tampilan. Nah, kalau sekarang itu untuk penilaian kompetensi itu ya bukan capaian, penilaian kompetensi ya terdiri dari 3 ranah, sikap, pengetahuan dan keterampilan, itu lebih jelas. Ini yang saya jelaskan tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, ya tentang dari SKL KI KD kemudian kepada indikator ya. Nah, ini mengapa harus berpikir kritis? Ini teorinya, nggak usah lah terlalu lama ya. Kemudian mengapa harus berpikir kritis? Ya. Jadi berpikir kritis merupakan sebuah pola pikir yang memungkinkan manusia menganalisa masalah berdasarkan data yang relevan sehingga dapat mencari kemungkinan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terbaik. Ya, dengan problem solving itu ya. Ya. Jadi kan dunia teknologi semakin canggih. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana opini ya. Nah, dengan manfaat berpikir kritis ini siswa gitu ya. Nah, diharapkan itu mampu menyelesaikan masalah. Ya. Menyelesaikan masalah. Kemudian dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak tergesa-gesa. Jadi betul-betul melalui analisa yang mendalam, yang tepat. Kemudian dapat membedakan antara fakta dan opini. Apalagi sekarang, antara fakta dan opini, ya fakta kalah dengan opini. Berita yang menyebar dengan luas gitu kan. Berita yang menyebar dengan sporadis ya. Walaupun salah, karena sudah dibenarkan oleh banyak orang, maka itu menjadi benar. Padahal itu salah. Sementara yang benar karena tidak ada pembenaran dari orang banyak, maka itu akan dikatakan salah. Itulah dunia sekarang. Makanya berpikir kritis itu supaya bisa membedakan mana fakta, mana opini. Berpikir kritis membantu kita untuk tetap tenang sekalipun dalam masalah yang sulit. Ya. Oke, ini perubahan paradigma.
Ya, learning is the process of building knowledge through transformation of experience. Ya, dulu ya pembelajaran dulu itu siswa diberitahu. Sekarang itu mencari tahu, bukan diberitahu. Jadi sekarang itu guru sebenarnya lebih enak sebagai fasilitator saja. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa terapkan ketika nanti membuat model pembelajaran atau ketika peer teaching ya. Yang akan dinilai siapa guru yang paling inovatif, yang paling sesuai ya dengan yang diharapkan. Nah, perhatikan ini paradigma pembelajaran yang sekarang itu seperti apa ya. Kalau dulu guru sebagai sumber utama, nah sekarang itu sudah lain, yaitu berbasis aneka sumber belajar. Kalau dulu tekstual, sekarang pendekatan ilmiah. Kalau dulu berbasis konten, sekarang berbasis kompetensi. Ya. Kalau dulu parsial, ya, masing-masing, ya, per bidang. Kalau sekarang itu holistik terpadu, ya, jawaban tunggal. Kalau dulu itu, kalau sekarang kebenaran jawaban multidimensi, ya. Kalau dulu verbalisme, sekarang keterampilan aplikatif. Kalau dulu verbalisme hanya omdo saja, ya, atau hanya retorika saja. Kalau sekarang itu lebih kepada keterampilan aplikatif. Itulah perubahan paradigma pembelajaran, ya, yang dulu dan sekarang. Maka di RPP yang akan Bapak Ibu buat itu ya ini, ya, harus terdiri dari 4C, kemudian pendekatan karakter dan literasi, ya. Selanjutnya ini pengembangan pembelajaran. Nah, ini yang high order thinking Bapak dan Ibu ya. Karena ini menjelaskan tentang pembelajaran yang high order thinking. Pembelajaran dikembangkan, ini karakteristik pembelajaran Bapak dan Ibu bisa dilihat ya. Jadi karakteristik pembelajaran yang sekarang itu pembelajaran langsung direct teaching. Kemudian pembelajaran tidak langsung indirect teaching, mengembangkan berpikir tingkat tinggi, high order thinking, kemudian mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Kemudian karakteristik KD, di dalamnya ada abad 21, kompetensi abad 21, sikap pengetahuan keterampilan. Oke ya. Ini model pembelajaran, pendekatan saintifik. Jadi jangan salah Bapak dan Ibu, saya mengkritisi sekali lagi, terutama dalam pembuatan RPP ya. Itu tidak ada yang baku Bapak dan Ibu pembuatan RPP itu. Silahkan mau yang selembar, 2 lembar, 5 lembar, 10, silahkan. Tetapi sekali lagi harus sesuai dengan ya komponen-komponen RPP yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud ya, yang 13 komponen tersebut. Boleh menggunakan RPP 1 lembar sekali lagi, yaitu RPP Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka. Bapak dan Ibu baru belajar merdekanya ya, silahkan. Tetapi kalau menggunakan yang 1 lembar, ingat Bapak dan Ibu, unsur-unsur RPP yang lainnya itu harus ada di belakangnya ya. Jadi lampiran-lampirannya harus ada, harus banyak, karena yang 1 lembar itu hanya ya secara globalnya saja, gitu kan? Ya, hanya pegangan sementara ketika proses belajar, padahal untuk hal-hal lainnya Bapak dan Ibu sekali lagi harus disesuaikan. Ya, ini sudah saya jelaskan ketika saya melakukan PKG ya, roadshow dari bulan Oktober sampai sekarang ya, masih belum selesai. Ketika melakukan PKG, penilaian kinerja guru, kemudian saya menilai peer teaching ya. Nah, banyak hal-hal yang ditemukan ya, yang harus memang kita optimalkan, kita tingkatkan, kita maksimalkan ya, kita perbaiki. Oke ya. Ini prinsip khusus penilaian autentik. Bapak dan Ibu suka kesulitan kalau ditanya penilaian autentik itu yang bagaimana ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya nih, penilaian autentik. Ada 15. Ya. Jadi materi penilaian dikembangkan dari kurikulum bersifat lintas muatan atau mata pelajaran berkaitan dengan kemampuan peserta didik berbasis
kinerja peserta didik, memotivasi pelajar peserta didik, ya. Kemudian ini ada yang paling pokok yang dimerahkan, menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan keterampilan, mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa dibaca-baca ini ya. Nah, nanti materinya saya sharekan nanti ya, supaya Bapak dan Ibu dibaca kembali ya, dipahami kembali ya, apa yang tadi sudah saya jelaskan. Apakah high order thinking? Nah ini kita akan memasuki hot Bapak dan Ibu. Ya. Jadi hot itu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, high order thinking itu adalah kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Ya. Nah, tetapi ini apakah high order thinking? Nih Bapak dan Ibu, yang dikatakan high order thinking itu transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Itulah yang dikatakan high order thinking. Ya. Oke ya, Bapak dan Ibu, ini hanya sebagai pemahaman saja buat Bapak dan Ibu ya, supaya lebih tahu lagi apa itu high order thinking. Kemudian ini Bapak dan Ibu ya, yang tadi dikatakan taksonomi Bloom, lot sampai ke hot. Menurut MC Suri ya. Lihat di sana ada yang hotnya. Jadi yang hot itu adalah yang level 3. Ya, dari mulai menganalisis, mengevaluasi, mencipta, itu sudah ranahnya hot. Kemudian menerapkan level 2 itu mod, middle. Kemudian untuk level 1 itu lot ya, mengingat dan memahami. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, nih saya ingatkan kembali yang sudah Bapak Ibu kuasai ya, sudah Bapak Ibu pahami betul, karena Bapak dan Ibu sehari-hari mengajar ya. Bapak dan Ibu sehari-hari membuat RPP ya. Ketika mengajar RPP-nya selalu Bapak dan Ibu kelek ya. Tidak lupa dibawa ke kelas untuk mengingatkan tujuan pembelajaran saya seperti ini. Hebat Bapak dan Ibu itu ya. Nah, ini ya, jadi Bapak dan Ibu harus kita tahu, karena di awal Bapak dan Ibu itu sudah memetakan SKKD, bahkan sudah memetakan sampai alokasi waktunya. Ini KD-nya sekian jam, yang ini KD ini sekian jam, yang ini sekian jam, sesuai dengan tingkat kesulitan dan banyak sedikitnya materi yang akan disampaikan. Ya, itulah yang sudah biasa Bapak dan Ibu lakukan. Ya, yang ada di RPP ya, yang Bapak Ibu buat, gitu ya. Yang masih di laptop RPP-nya itu ya, atau yang sudah dibuat kemudian disimpan di lemari sudah bulukan ya. Nah, itu luar biasa Bapak dan Ibu ya, karena saking rajinnya ya, membuat RPP. Nah, ini ada ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi ya. Oke. Ini kalau ingatan, mengambil pengetahuan yang lepas dari ingatan jangka panjang ya. Dan selanjutnya ini Bapak dan Ibu juga bisa dibaca lah ya, karena ini terlalu banyak ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi tabel of thinking ini. Ya. Jadi menurut beberapa pendapat ya, ada belum orisinil, ada belum revisi ya. Kemudian ada menurut Krulik dan Rudnick, ya, recall, basic, critical, creative. Oke, yang kita pakai adalah yang belum revisi ya. Kemudian ini ya, nah, dimensinya
Ini yang tadi diharapkan ya. Kita langsung saja ke sini ya. Nah, ini rambu-rambu soal hot. Kalau kisi-kisinya jadi sudah ya. Rambu-rambu soal hot Bapak dan Ibu ya. Yang pertama bersifat divergen, memungkinkan munculnya beberapa alternatif respon atau jawaban. Jadi tidak monoton hanya memunculkan satu jawaban, tetapi ini menimbulkan beberapa alternatif ya. Karena lebih bersifat kepada pemecahan masalah atau solusi. Kemudian tidak hanya mengukur kompetensi pengetahuan, tetapi juga keterampilan proses dan sikap. Kemudian STEM, soal menggunakan stimulus berupa konteks, kehidupan nyata atau fenomena yang dekat dengan kehidupan siswa. Untuk sekarang, selain 4C, Bapak dan Ibu, keterampilan abad 21, kemudian literasi, kemudian karakter, juga siswa itu ketika proses pembelajaran harus dibawa terhadap kehidupan nyata atau kegiatan sehari-hari, ya, kenyataan sehari-hari, dan pembelajaran yang bermakna. Ya. Kemudian tidak hanya mengukur pengetahuan tentang IPA, tapi juga mengukur sikap dan bagaimana menggunakan konten tersebut dalam kehidupan nyata. Tidak cukup hanya berbentuk pilihan ganda. Oke, ya. Ketika saya mencontohkan dalam proses pembelajaran, Bapak dan Ibu, ya, kemarin, ya, atau sebelum-sebelumnya ketika saya melakukan PKG, ya, saya selalu mengingatkan Bapak dan Ibu, ketika belajar matematika, siswa keluar dari Alia kelas 12 ya, padahal sudah belajar matematika dari MTS 3 tahun, kemudian MA 3 tahun, kemudian di dalamnya belajar berbagai macam dari mulai perkalian, tambah hitung, kemudian pembagian, wah, tek-tek linear persamaan sebagainya. Tetapi ketika siswa disuruh mengukur tanah oleh ayahnya, mereka tidak mampu. Ya, tidak bisa. Karena, nah inilah ada proses pembelajaran yang kurang tepat. Ya. Padahal ketika seorang guru matematika sedang memberikan pelajaran matematika yang berhubungan dengan hal tersebut, ya, seandainya siswa dalam pembelajarannya di bawah konteks yang nyata, ya, siswa dibawa belajar di luar, langsung disuruh mengukur tanah dengan bawa meteran, semuanya mengukur bersama-sama. Kemudian kita hitung bersama-sama, kemudian hasilnya diketahui, kemudian nanti cara menghitungnya juga disampaikan, walaupun di luar kelas, itu akan lebih efektif, ya, dan siswa akan lebih melekat, gitu ya, nah, akan lebih mampu, ya, itu karena dengan langsung mengaplikasikan. Nah itu Bapak dan Ibu, ya, yang diharapkan sekarang itu seperti itu. Oke, ya. Ini kontekstual assessment. Ya, assessment yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup stimulus konteks personal, sosial, dan global. Bisa mengenai kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, pemanfaatan sains dan teknologi. Oke, ya. Tuh. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, kita langsung saja. Ini tadi kan ada menganalisis, ada mengevaluasi, ya, ada mencipta. Nah, ini, ya, mengevaluasi kemampuan mulai satu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria, menilai satu ide, kreasi, cara atau metode. Kemudian ini ada mencipta, ya. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu, dimensi proses kognitif hot. Analisis, evaluasi, mencipta. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu untuk KKO-nya Bapak dan Ibu sudah memiliki. Ya dari mulai C1 apa saja yang termasuk C1 mengingat dan teman-temannya, C2 memahami dan teman-temannya, ya C3 menerapkan dan teman-temannya, kemudian C4 menganalisis dan teman-temannya, C5 mengevaluasi teman-temannya, kemudian C6 mencipta dan teman-temannya, ya. Ini level kognitif, ya, yang tadi sudah dijelaskan, ya. Ya. Ini level kognitif pengetahuan pemahaman, ya. Oke, ya. Ini contoh. Nah, contoh aplikasi penerapan,
Ini contoh penalaran ya. Nah, kemudian ini tabelnya Bapak dan Ibu ya. Ya. Sudah Bapak dan Ibu miliki ya. Dari mulai mengingat, pemahaman, aplikasi, analisa, evaluasi, dan kreasi. Nih saya kasih contoh Bapak dan Ibu, di sini ada contoh ya. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini matematika. Ya. Nah, yang menggunakan apa tadi? Stimulus. Jadi Ahmad adalah siswa lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke Fakultas Pendidikan IPB. Syarat untuk dapat terima Fakultas Pendidikan IPB harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 70 dan tes biologi dengan nilai tidak kurang 50 serta jumlah nilai matematika dan biologi tidak boleh kurang dari 130. Ternyata jumlah nilai Ahmad untuk 2 kali nilai matematika dan 3 kali nilai biologi sama dengan 300. Apakah Ahmad diterima atau ditolak pesertaan yang di PB? Jelaskan jawaban Anda. Oh, Bapak dan Ibu ya. Ini kan jadi sulit gitu kan. Nah, high order tinggi seperti itu ya. Bukan dipersulit Bapak dan Ibu ya. Bukan dipersulit. Tapi supaya siswa itu bisa memecahkan masalah. Jadi supaya bisa berpikir kritis, ya, menganalisis. Oke, ini Bapak dan Ibu contoh, ya. Ini contoh Bapak dan Ibu sekali lagi ya sebelum diakhiri ya, supaya Bapak dan Ibu melihat contoh-contoh mana yang hot dan mana yang tidak hot. Ya. Nah, contoh yang C1 ini mengingat. Ya. Menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Larutan asam adalah jika dilarutkan dalam air, bla 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 bla, pernyataan diungkapkan oleh, nah itu bukan hot, ya, bukan hot, ya. Kemudian ini contoh berikutnya, nah ini juga bukan hot, ya. Jika konsentrasi suatu larutan H2SO4 0,1 M maka bla 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 gitu. Ini juga dianggapnya tidak hot. Tapi coba perhatikan yang ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ya padahal ini soalnya sama dengan yang ini. Maksudnya, tetapi beda dalam pengolahannya sehingga menjadi hot ya. Oke. Ini juga Bapak dan Ibu sama ya, ini yang hot ya. Nah, ini yang hot ya. Jadi sekali lagi stimulusnya jelas gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang inovasi ya. Jadi teknik kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengembangkan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam bentuk menjawab pertanyaan inovatif. Nah, ini ada cara lain gitu kan. Bagaimana jika, manakah yang salah, apakah yang akan dilakukan gitu ya. Nah, itu harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Nah, ini contoh item hot Bapak dan Ibu ya. Ya. Ini sudah hot ya. Jadi ada stimulan, ada stimulus, ada gambarnya. Nah, ini juga Bapak dan Ibu ya. Ada diagramnya. Ini juga hot ya. Jadi matematika kata siapa tidak bisa hot semuanya atau tidak bisa menggunakan diagram semuanya atau tidak bisa pakai cerita semuanya. Ini semua pakai ya. Dan itu yang bisa adalah guru matematika. Kalau saya bukan guru matematika ya jelas ya tidak akan bisa. Ini kimia. Inilah contoh-contoh yang hot Bapak dan Ibu ya. Jadi ada konteks, ada kondisi atau ada stimulan, ya, ada stimulusnya.
Sama fisika juga ini ada yang hotnya. Tuh, hot semua. Walaupun sederhana tapi hot. Ya. Oke, hal-hal penting dalam menulis soal hot. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu pahami juga, ya. Satu, pilih materi yang sesuai dengan indikator soal, disebut stimulus. Lagi Bapak dan Ibu, hal-hal penting dalam menulis soal hot, pilih materi yang sesuai dengan indikator soal yang disebut stimulus. Kedua, periksa materi stimulus, apakah bermanfaat, apakah merefleksikan kurikulum, apakah menarik, relevan, cocok, pertanyaan penting apa yang dapat diidentifikasi dari stimulus itu. Ya. Kemudian HOTS menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Kemudian yang keempat, soal pilihan ganda dapat muncul dari pertanyaan HOTS. Sekali lagi, soal pilihan ganda dapat muncul dari pertanyaan HOTS. Ya. Untuk mendapatkan soal PG yang baik, sekali lagi harus ekstensif, menjangkau secara luas, ketat, artinya teliti, cermat, dan rapi, kemudian dipanelkan. Ya. Itu ada lagi sebenarnya Bapak dan Ibu cara membuat soal dari pilihan ganda, dan ada lagi itu teorinya, cara-caranya, teknisnya ada, dan itu memang agak sulit karena harus ada pengecoh, ya, kemudian wah sangat luar biasa, ya, ternyata banyak yang harus kita pahami dan harus kita lakukan, ya. Kemudian ini menyusun stimulus hot, ya. Ya, ini juga harus minimal pada Ibu paham mengetahui, ya. Pilihlah beberapa informasi dapat berupa gambar, itu untuk stimulus, ya. Bisa grafik, bisa tabel, bisa wacana, ya, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Kemudian yang kedua, stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, menciptakan. Kemudian pilihlah kasus atau permasalahan kontekstual dan menarik, artinya yang terkini, memotivasi peserta didik untuk membaca. Pengecualian untuk mapel bahasa sejarah boleh tidak kontekstual, gitu ya. Kan tergantung itu materinya beda. Kemudian terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal berfungsi, ya. Nah, itu ya. Kemudian langkah-langkah menyusun soal hot. Nah, ini di akhir, ya. Menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal hot. Sekali lagi, Bapak dan Ibu menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal hot. Kalau dari KD yang levelnya 3, yaitu C4, C5, C6 itu sudah pasti, ya. Menyusun kisi-kisi soal, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal, membuat pedoman sekoran atau kunci jawaban, ya. Dan tadi sudah dijelaskan mengenai kunci mengenai kisi-kisi soal, ya. Nah, ini format, ya, sama dengan yang tadi Bapak dan Ibu, ya, yang kita sampaikan di awal. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekali lagi sekarang untuk pas dari sekarang membuat kisi-kisi soal. Ya, kemudian Bapak dan Ibu membuat soalnya, ya, sesuai dengan yang diharapkan, ya. Oke. Ini hanya gambaran saja, ya. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu, ya. Ya. Ini juga ada contoh. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Coba perhatikan antara soal hot dan soal tidak hot, ya. Nah, ini ada pertanyaan Ani berpendapat bahwa sifat kakek tersebut dermawan. Setujukah kamu dengan pendapat Ani tersebut? Jelaskan alasanmu. Apakah pendapatmu jika pada cerita tersebut si pencuri tetap mengambil upaya milik kakek yang kedua? Nah, ini Bapak dan Ibu kita lihat kalau pertanyaan yang dimerahi itu bukan hot, ya.
apakah yang membuat perasaan kakek sedih setelah menyadari satu buah pepaya miliknya hilang? Itu tidak hot. Jadi yang hot itu yang di atas ya, dari cerita yang ada di atas. Oke, Bapak dan Ibu ya, saya kira karena waktu sudah jam 3 ya. Nah, dari penjelasan tadi ya, walaupun itu tidak semuanya secara detail, ada beberapa hal yang dilewati, tapi yang penting, yang pokok-pokoknya yang sudah saya sharekan ya, sudah saya sampaikan ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kemudian Bapak dan Ibu bisa meningkatkan untuk membuat kisi-kisi dan soal. Nah, sekali lagi untuk mekanisme pembuatan kisi-kisi tadi sudah dijelaskan, saya tegaskan kembali antara indikator soal ya, sekali lagi antara indikator soal kemudian kalau lihat ke IPK dengan IPK dan KD-nya itu harus sesuai apa yang diinginkan KD. Misalkan KD menginginkan siswa itu sampai mampu menganalisis, maka otomatis tujuan pembelajarannya juga karena IPK-nya juga pasti akan menganalisis atau kawan-kawan menganalisis yang ada di C4 gitu ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu menggunakan KKO ya yang sebanding dengan menganalisis yang ada di C4. Jangan sampai KD-nya C4 kita membuat soal dari C5 atau kita membuat soal dari C6. Karena tujuannya juga siswa sampai bisa menganalisis, itu C4. Juga Bapak dan Ibu jangan sampai membuat soal atau kisi-kisinya yang diinginkan KD itu adalah C4 menganalisis, tetapi membuat soalnya dari C1 dan C2. Otomatis ya apa yang diinginkan KD tersebut tidak tercapai. Ya, hanya mampu sampai C2 saja karena soal yang dievaluasikannya adalah C2. Itu level 1. Sedangkan yang diinginkan KD adalah level 3. Nah, itu yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi silakan dan selamat bekerja karena kita sebentar lagi akan pas ya. Bapak dan Ibu membuat kisi-kisi dan soal. Boleh dari tahun kemarin soal dipakai lagi, boleh sekali lagi. Asal Bapak dan Ibu sekali lagi, soal yang tahun kemarin itu sudah dianalisis ya. Artinya ada analisis butir soal. Yang tidak valid itu diperbaiki. Artinya yang tidak baik soalnya itu diperbaiki. Yang sudah baik itu bisa dipakai kembali. Kemudian kalau bisa dimodifikasi, artinya disesuaikan dengan sekarang karena tahun kemarin dengan sekarang itu berbeda, terutama dalam stimulusnya disesuaikan dengan konteks keadaan sekarang ya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf pada semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan itu bisa bermanfaat ya. Dan nanti hasilnya kisi-kisi dan soal silahkan oleh Bapak dan Ibu disampaikan kepada pengawas bina masing-masing untuk diedit ya, supaya nanti disampaikan kepada siswa itu ketika dicetak, ketika diperbanyak sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan, terutama dalam konteks bahasa. Jangan sampai sekarang itu bersentuhan dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi terutama berhubungan dengan kebangsaan, keanekaragaman, ya, kebinekaan, kemudian toleransi dan sebagainya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Jibudi ya selaku pengurus KKM yang telah memfasilitasi ya untuk penyampaian materi tentang penyusunan kisi-kisi dan soal. Karena kita banyak kesibukan sehingga tidak bisa tersampaikan secara langsung kepada sekolah binanya masing-masing. Jadi semuanya dikumpulkan ya, semua guru dikumpulkan ya. Nah, itu melalui virtual ini lebih efektif dan lebih efisien ya. Nah, kemudian saya juga ucapan terima kasih kepada Pak C ya selaku host ya yang terus senantiasa memandu acara ini walaupun dia lagi sibuk karena belum selesai ya PPG-nya, sedang PL ya. Kemudian saya juga ucapan terima kasih kepada senior saya Bapak Haji Ajid dan Pak Haji Agus yang senantiasa membimbing saya dan memberikan ilmunya ya.
untuk disampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf. Iya, beres. sekali lagi. Masuk. Wassalamualaikum Masuk, guys, beres. warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa, Cek? Iya. Iya tuh. Tuh ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dokter yang telah menyampaikan yang begitu sangat berharga sekali bagi kita sebagai guru madrasah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua ini dapat diaplikasikan di madrasah masing-masing dalam penulisan khususnya untuk menghadapi PAS sekarang tahun pelajaran ini ya 2021 dan 2022. Baik itu dalam penulisan kisi-kisi, kemudian dalam penulisan naskah soal. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, silahkan isi daftar hadirnya, sudah saya cantumkan di kolom chat. Dan dalam mengisi daftar hadir, itu akan terintegrasi dengan sertifikat. Jadi Bapak Ibu, tolong isi nama yang baik ya, yang baik. Di sana sudah saya sertakan panduannya, ditulis dengan lengkap, kemudian detailnya seperti apa, silakan Bapak Ibu yang tahu, karena nanti akan secara otomatis begitu Bapak Ibu mengklik kirim dalam daftar hadir tersebut, sertifikat akan otomatis terkirim via email Bapak Ibu, ya, via email Bapak Ibu. Baik. Pak Cek dipoto dulu Pak Cek semuanya. Oh iya siap, ya, siap, ya. Sebelum kita foto bersama, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dokter yang telah menyampaikan materi yang begitu sempurna, begitu hebat sekali untuk kita semua. Baik, untuk slide-nya, untuk slide foto bersama, silakan Bapak Ibu untuk menampilkan videonya. Ini ada berapa slide? Ada 5 slide ya, ada 5 slide. Baik, slide pertama silahkan untuk diaktifkan fotonya. Bu Nung dari MA Darussalam silahkan. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Jika sudah silahkan menghadap ke kamera. Ya. Ulangi, 1, 2, 3. Pak Dokter itu backgroundnya sangat kontras sekali sehingga wajah Pak Dokter itu sangat ya begitu. Mau diulangi Pak Dokter? Oke, silakan. Siap. Ya. Siap. Nah, ya. Saya ulangi ya. 1, menghadap kamera, 1, 2, 3. Iya, ini baru halaman pertama. Ini ada 5 halaman. Mohon tunggu. Ini mohon tunggu. Silakan halaman kedua dari mulai Pak Cecep ya ini ya. Silakan 1, 2, 3. Iya. Tunggu sebentar. Ini baru halaman kedua ya. 3 halaman lagi. Mohon bersabar. Iya, halaman ketiga sekarang. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya. Kemudian slide keempatnya. Baik, slide keempatnya. 2 slide lagi. Ini banyak yang tidak aktif videonya. Mohon maaf, tapi saya akan foto tetap untuk bukti nanti ke KKM. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Satu lagi. Iya, satu lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari saya mohon maaf selaku host menemani Pak Dokter juga, menemani Bapak Ibu juga dalam acara webinar sosialisasi dalam
penyusunan kisi-kisi juga naskah soal. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat memahaminya dan bisa mengaplikasikannya di madrasah masing-masing. Sekali lagi daftar hadir, untuk daftar hadir kami akan tutup link tersebut pada jam 15.30. Mohon maaf untuk yang tidak ikut, meskipun Bapak Ibu men-sharekan ke guru-guru yang lain yang tidak ikut. Jadi di sini di sistemnya akan terlihat. Terima kasih, nanti akan di-matchingkan dengan daftar hadir yang ini. Sekali lagi mohon undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Lah? Ya. Pak Jace, dupi eta materi anu neme bakal dikintun karena email masing-masing atau nanti? Materi anu nembe ku abdi materi anu nembe panginten telangkung kebijakan Pak Doktor, tapi abdi tos ngarekam iya kegiatan sampai akhir dari awal pembukaan Pak Doktor. Insya Allah kin di kanu YouTube-keun panginten, kin linkna dibagikan upami terkait dokumentasi, upami terkait materi yang tadi disampaikan. Silakan gimana kebijakan Pak Dokter saja, apakah mau dikegrupkan, silakan. Nanti saya sampaikan Pak Aceh ya, saya berikan ke Pak Aceh, nanti Pak Aceh silakan diberikan kepada yang mengikuti materi hari ini. Iya, siap. Nanti saya kirimkan via link juga ya, via email Bapak Ibu yang inputkan tadi. Siap. Iya, yang menginputkan di daftar hadir. Ya, makanya silakan inputkan email yang baik dan benar. Terima kasih Pak Dokter. Sekali lagi, terima kasih. Silahkan untuk live bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.